Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu di program MEQ, mengaji, menghafal dan menerjemahkan Al-Quran. Dan di bagian menerjemahkan Al-Quran ini kita akan menerjemahkan surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 17. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai ayat 17 insya Allah akan menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang mengingkari hari kiamat. Kalau di ayat 1 sampai 6 kemarin kita bahas tentang ancaman terhadap orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Nah ini bahasanya mulai berubah gitu ya, yaitu hukuman bagi orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Firman Allah, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla udah sering ketemu ya kita kemarin. Kalla sekali-kali jangan sampai kita itu masuk golongan ayat ini. Kenapa? Karena firman Allah, inna sesungguhnya kitabal fujjari, kitabnya orang-orang yang durhaka itu lafi sijjin, benar-benar di dalam sijjin. Kitabal fujjar ini kitab itu kan kitab ya, catatan, tapi ulama tafsir mengatakan yang dimaksud kitabal fujjar adalah tempat kembalinya orang-orang yang durhaka atau kafir. Fujjar itu yang banyak berbuat dosa. Lafi sijjin, mereka dalam sijjin. Wama aderoka, dan tahukah kamu, dan apakah engkau mengetahui ma apa sijjin yang dinamakan dengan sijjin. Jadi sijjin itu asal katanya sijnun. Sijin itu bahasa secara arti adalah penjara. Tapi di sini sijin itu tempat yang di bawah sempit. Kita bayangkan ya, kalau di penjara itu kan sempit kan, mana ada penjara kayak hotel gitu ya. Nah, tempatnya seperti itu, sempit, nggak enak. Termasuk juga ya neraka juga sijin. Kitabum marqum, kitab yang berisi catatan-catatan. Nah, kitabnya ini menjelaskan tentang kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin
Wa ma adraka ma sijjin, kitabum markum. Kitabum markum itu bukan menjelaskan wa ma adraka ma sijjin, apa sijjin itu. Maka yang disebut sijjin adalah kitabum markum, bukan. Tapi kitabum markum adalah menjelaskan kitabul fujjar, kitabnya orang-orang yang durhaka ini markum, penuh berisi catatan-catatan. Catatannya ini permanen, kayak kain. Kalau kita nulis pakai pensil kan bisa dihapus ya, pakai pulpen juga sekarang ada hapusan pulpen. Nah ini nggak bisa dihapusnya, kayak kain itu ketika kita batik itu kan nggak bisa dihapuskan, paling udah dipakai bertahun-tahun ya pudar, tapi nggak bisa dihapus. Nah catatan kita bal fujar itu seperti itu, jadi nggak bisa dimanipulasi. Kalau udah tercatat sudah nggak bisa dihapus. Artinya nanti di akhirat catatan amalnya seperti apa, maka itu yang akan terbaca dan itu yang akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun, celaka, yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibina, bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi orang-orang yang mendustakan kebenaran itu ya berasa celakanya nanti. Karena kalau di dunia memang ya sudah celaka juga, namanya orang kalau tidak beriman itu pasti merugi, cuma di dunia sering tidak berasa. Nah nanti ketahuan benar-benar itu adalah wailun yauma idzil lil mukadzibin, di akhirat kelak merasakan sekali pada hari itu orang-orang yang mendustakan itu sangat merugi. Alladzina, ya, alladzina, orang-orang yang yukadzibuna, mereka mendustakan biyaumiddini, terhadap hari pembalasan. Karena tadi kisahnya ini adalah hukuman bagi orang-orang yang mengingkari hari akhir. Sudah mereka celaka pada hari itu karena mereka mendustakan hari akhir, mendustakan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ma, dan tidak, yukadzibu, mendustakan, bihi, terhadap yaumiddin, illa, kecuali. Jadi yang mendustakan hari akhir itu sebenarnya tidak akan ada orang yang mendustakan, kecuali illa kullu mu'tadin asim. Kullu mu'tadin, setiap orang-orang pelanggar, asimin, melanggar dosa. Jadi orang yang banyak berbuat dosa, pelanggarannya terhadap Allah, naudzubillah gitu ya, maka mereka inilah yang mendustakan hari akhir. Jadi nggak takut melakukan banyak dosa, sudah melaksanakan pahalanya juga berat, dosanya ngegas, seperti itu. Maka mereka inilah mu'tadin asim, orang-orang yang banyak melakukan dosa. Apa yang dilakukan mereka? Idza ketika tutla, dibacakan, alaihi, kepada mereka, ayatuna, ayat-ayat kami. Jadi ketika firman Allah, kalam Allah, Al-Quran ini dibacakan kepada mereka, mereka mengatakan qala asatirul awwalin, itu adalah cerita atau dongengnya orang-orang zaman dahulu. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Mereka menganggap bahwa Al-Quran ini hanya dongeng, seperti itu ya. Memang isi Al-Quran ini banyak kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang-orang soleh, bahkan nggak cuma soleh, kisah orang durhaka juga Allah abadikan. Ada kisah Fir'aun, Allah abadikan, kisah Qorun, Allah abadikan, kisah para nabi terdahulu yang Nabi Muhammad nggak kenal juga Allah ceritakan. Tapi semua itu bukan dongeng masa lalu, tetapi memang Allah wahyukan itu kepada Nabi Muhammad supaya bermanfaat untuk umatnya. Karena
di balik kisah yang ada di dalam Al-Quran ini semua ada hikmah dan pelajarannya. Di surah Yasin yang yang ibu-ibu sempat hadir di program Kamus Jumat ya, kajian muslimah hari Jumat, Tadabbur Yasin kemarin ada kisah Ashabul Qaryah, kemudian kisah Nabi yang datang ternyata ditolak, kemudian di Al-Kahfi juga banyak kisah lagi, ada kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Nabi Khidir, Nabi Musa dan lain-lain. Jadi memang isi Al-Quran itu kisahnya banyak, tetapi bukan asatirul awalin, bukan cerita atau dongeng orang-orang terdahulu, tapi itu adalah memang Allah firmankan seperti itu, isinya cerita gitu ya, tapi bukan karangan. Kala sekali-kali tidak, bal bahkan, rona menutupi, kala bal rona menutupi ala qulubihim atas hati-hati mereka. Jadi sudah banyak melakukan dosa, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah bilang asatirul awalin, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi hati-hati mereka nutup. Kenapa? Makanu yaksibun. Jadi apa yang mereka kerjakan itu yang membuat hati mereka tertutup. Kebanyakan dosa sedikit itu kayak titik hitam gitu ya, nambah dosa lagi, menghitam lagi, nambah lagi, menghitam lagi, akhirnya lama-lama hatinya ketutup dengan lekat dan pekatnya dosa yang terlalu banyak itu, sehingga firman Allah kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, innal abda idza aznaba dzamban kana nuktatan sauda fi qalbi fa in taba minha saqula qalbuh wa in zada zadat. Artinya innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza aznaba dzamban, ketika melakukan suatu dosa, kana nuktatan sauda, maka dosa yang dilakukan itu menjadi titik hitam. Nuktah itu kayak titik-titik gitu ya, makanya nuktoh bahasa Arab itu kan titik-titik. Nah itu nuktatan sauda, titik-titik yang hitam, fi qalbihi, di hatinya abd atau hamba. Fa in taba, maka apabila hamba itu bertaubat, minha, dari dosa yang ia lakukan, saqula qalbuh, maka hatinya menjadi putih. Wa in zada, kalau taubatnya itu nambah lagi, zadat, maka bersih hatinya itu akan ikut nambah. Ketika berdosa menghitam, nambah dosa, hitam lagi. Kalau tobat maka hitamnya berkurang, tobat lagi, kurang lagi. Kalau habis tobat dosa lagi, hitam lagi, seperti itu. Nah, itu sebab dosa. Sama ya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi dengan ayat ini sama artinya. Yang membuat hatinya ketutup itu adalah dosa yang dilakukan. Kala sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Innahum, sungguhnya mereka, ar-rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, mereka benar-benar terhalang. Jadi karena dosanya yang sangat banyak itu, kemudian hatinya ketutup, nanti pun di akhirat mereka tidak bisa melihat Allah karena dosa yang dilakukan. Kemudian tempatnya juga di sijin, yang tadi ya, tempat sempit di dalam, nggak bisa keluar melihat Allah. Padahal kalau kita melihat Allah itu kan nikmat tersendiri. Kita bayangkan ya, kalau Allah sekarang kan memang belum waktunya karena Allah nggak tampak gitu ya. Allah itu cukup kita imani, kita percaya dengan hati, kemudian kita juga bilang la ilaha illallah dengan lisan, dan amal perbuatan kita menunjukkan kita itu takwa kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka pada hari itu terhalang untuk melihat Allah. Nah, kalau kita di dunia, kita bayangkan ya, ketemu Allah itu, misal nih, ini belum Allah, masih ketemu hambanya. Kita sering kan dengerin murotal, misalnya Syekh Misyari Rosid, Syekh Gomidi, Syekh yang suaranya Masya Allah itu, misalnya datang ke Sangatta gitu. Kemudian kita kan pasti pengen ngelihat kan, dan itu adalah kebanggaan tersendiri. Nah, kalau kita ini nggak bisa ngelihat karena kita berada di dalam penjara misalnya, maka itu kan menyedihkan. Nah, begitu juga nanti itu melihat Allah tuh lebih dari sekedar itu. Dan orang-orang yang fujar, yang banyak berdosa, tempatnya di Sijin ini, mereka innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Mereka tidak bisa melihat Allah. Mereka terhalang untuk bisa melakukan itu. Summa, kemudian innahum, sesungguhnya mereka al-fujjar lasolul jahim, benar-benar masuk ke dalam neraka jahim. Balasannya itu masuk neraka jahim. Summa, kemudian yuqalu, dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hadza, ini, alladzi yang kuntum bihi, kalian dahulu tukadzibuna, kalian dustakan. Jadi nggak percaya ada hari akhir, nggak percaya ada surga, ada neraka, nggak percaya. Ternyata akhirnya dimasukkan ke dalam neraka jahim dan dikatakan mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan, ini adalah balasan kepadamu, dan ini adalah hal yang dulu kamu dustakan. Sekarang jadi kenyataan dan rasakan akibatnya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu penjelasan atau terjemah kita hari ini di surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 17. Nah, kita akan lanjut dengan menghafalkan 5 kata di pertemuan ini. Insya Allah kita akan ngambil kata-kata yang mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi kita ambil 5. Yang pertama di ayat 7, kitab. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kitab artinya tetap kitab. Sijjin benar-benar dalam sijjin. Berarti kitab artinya kitab. Sijjin artinya tetap sijjin. Kemudian ayat 11, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Biyaumiddin itu hari pembalasan atau hari kiamat. Nah, yang keempat ayat 13, idza tutla alaihi ayatuna. Ayatuna itu adalah ayat-ayat kami. Kalau satu ayat ayah, kalau banyak ayat ayatuna. Karena ayat Allah itu sangat banyak. Ayat Quran ada 30 juz, itu ayat qauliyahnya. Kalau ayat kauniyahnya, apa yang ada di alam ini adalah ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ayat 16, summa innahum lasolul jahim. Yang kita hafalkan al-jahim, neraka jahim. Jadi 5 kata kita ulang lagi. Kitabah, kitab. Sijinin, sijin. Yaumiddini, hari pembalasan. Ayatuna, ayat-ayat kami. Al-jahimi, neraka jahim. Ulangi lagi, kitabah, kitab. Sijinin, sijin. Yaumiddini, hari pembalasan. Ayatuna, ayat-ayat kami. Al-jahimi, jahim, neraka jahim. Yaitu 5 kata yang kita tambah untuk kita hafalkan hari ini. Semoga bermanfaat dan program terjemah ini juga bisa menambah wawasan kita terhadap Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.